Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Bangli memusnahkan barang bukti dari 22 perkara pidana umum yang sebagian besar adalah narkoba. Jelang Piala AFF 2024, skuad Garuda menggelar latihan di pemusatan latihan Bali United di Pantai Purnama Gianyar. Berlibur dengan suasana berbeda, menyusuri ekowisata hutan mangrove Batu Lumbang, Kota Denpasar. Aparat Kejaksaan Negeri Bangli memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana di halaman kantor Kejari Bangli. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 22 perkara pidana umum dan sebagian besar adalah narkoba, yakni sabu-sabu seberat 33 gram. Sisanya perkara pidana penipuan, pencabulan hingga tindak pidana kehutanan dengan barang bukti celurit, gergaji, pakaian, dan telepon seluler. Dalam kegiatan ini, Kejari melibatkan pelajar sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya narkoba. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, Era Indah Soraya berharap seluruh pihak berperan aktif menyosialisasikan bahaya narkoba yang bisa merusak generasi muda. Penyebaran narkoba ini kan melalui berbagai lini, melalui berbagai cara, dan tentunya pengaruh-pengaruh dari luar yang cukup masif itu bisa menjadikan pengaruh juga untuk adik-adik kita. Selain dari tindak pidana yang lain, misalnya tindak pidana cabul atau kesusilaan, dan juga yaitu terutama anak-anak sebagai korban lah. Kejaksaan Negeri Bangli bersama kepolisian dan pihak terkait akan terus bekerja keras memberantas narkoba karena Bali bukan lagi sebagai tempat transit, namun juga produsen narkoba terbesar di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Setelah proses pungut hitung tingkat TPS dan desa, KPU Bangli mulai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bali dan Bupati Wakil Bupati Bangli di tingkat kecamatan. Rekapitulasi di 4 kecamatan ini ditargetkan selesai pada tanggal 3 Desember 2024. Proses rekapitulasi mulai dari Kecamatan Bangli pada tanggal 28 November hingga 30 November 2024, bertempat di bekas gudang logistik KPU Bangli, karena kapasitas kantor Camat Bangli tidak cukup menampung orang. Lalu untuk Kecamatan Tembuku dan Kecamatan Susut yang mulai berlangsung dari tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024. Dan terakhir Kecamatan Kintamani dari tanggal 29 November hingga 3 Desember 2024. Dalam rekapitulasi, KPU akan menyinkronkan kesalahan penulisan angka, ketidakcocokan data dengan data Bawaslu dan saksi paslon. Selain itu, masyarakat juga bisa memantau data hasil pemilihan dari semua TPS karena terbuka secara online. Membuka kotak suara dan menghitung surat suaranya agar tidak ada lagi keraguan-keraguan dari saksi terhadap hasil yang kita sudah laksanakan. Itu. Jadi kita akan sampaikan kepada PPK bahwa silakan melakukan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk proses rekap di kecamatan rasanya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama karena tinggal menyandingkan saja, dan hasil-hasilnya juga sedikit yang sulit dibaca, kecuali mungkin ada kesalahan penulisan di C hasil kemudian dicoret seperti itu, kemudian ditulis di sebelahnya. Nah, mungkin itu saja yang perlu menu edit di si rekap mobilenya KPPS.
Sementara untuk pleno di tingkat kabupaten, sesuai jadwal keseluruhan dilakukan mulai tanggal 5 sampai 7 Desember 2024. Diharapkan seluruh pihak dapat bekerjasama dengan baik, sehingga penetapan pemenang dalam Pilkada 2024 bisa berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyatakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pada Pilkada serentak tahun ini dipastikan aman. KPU menegaskan Sirekap bukan rujukan atau patokan hasil penghitungan suara, namun sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi dalam penghitungan suara yang bersifat sementara. Sirekap kita itu sudah clear aman. Ya, kalaupun nanti terjadi sesuatu di Sirekap, sekali lagi Sirekap hanya informasi sementara, tidak merupakan rujukan kayak dulu lagi. Ya, hanya memenuhi kewajiban kami melakukan keterbukaan informasi publik. Jadi bukan patokan, sekali lagi bukan patokan, hanya informasi awal. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut memantau tahapan penghitungan, salah satunya dengan memperbolehkan mengambil foto form C1 usai proses penghitungan dilakukan oleh petugas. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.